Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang pemuda yang sedang santai dan asik mendengarkan lagu favorit di musik playernya. Hal ini telah ia lakukan sejak beberapa waktu yang lalu sehingga tiba-tiba saja mesin pemutarnya mati akibat kehabisan baterai. Tentu saja, solusinya adalah mengganti baterai agar dia bisa kembali menikmati lagu kesayangannya itu. Iseng, si pemuda pun memeriksa kembali kondisi temannya yang masih ada di dalam dan tiba-tiba lantas apa yang terjadi? Sebelum kita masuk ke dalam bahasan, halo semua, perkenalkan nama saya Ferlin dan selamat datang di channel Ferlin House. Ternyata ada virus yang menyebar luas dan menyebabkan terjadinya kiamat zombie. Ini sudah terjadi sejak beberapa bulan yang lalu. Jadi, tokoh utama kita yaitu Mikey dan Ben yang sama-sama seorang player baseball melakukan perjalanan tanpa tujuan yang jelas alias luntang-lantung. Yang penting dapat menghindari zombie. Ben yang sangat mahir dalam menggunakan stick dan dengan itu ia tanpa ragu menghabisi para zombie tersebut. Sementara Mikey masih agak canggung mengingat para zombie itu dulunya adalah manusia biasa seperti mereka. Mereka pun mengambil benda-benda penting apapun, terutama makanan dan minuman. Setiap kali menemukan dan beristirahat dimanapun yang terlihat aman sembari memahami perubahan hidup yang terjadi saat ini. Pada suatu hari, Mikey menggosok beberapa kuban lotre dan sangat bahagia ketika tahu bahwa ia menang $1000. Namun, Ben segera menghentikan kebahagiaan itu. Siapa pula yang akan memikirkan lotre dan uang di saat kiamat ini? Ben lalu mengajak Mikey untuk bermain lempar tangkap. Mikey sebenarnya tidak bersemangat, tapi Ben meyakinkannya dengan mengingatkan bahwa kita seharusnya mencintai baseball. Hey, $1,000. I want $1,000. Did you keep that? I saw it. It's baseball. We love baseball, remember? They teach them to change up. It's a lot easier on the shoulder, but just as effective. Perjalanan berlanjut yang berakhir dengan penemuan pondok baru di sebuah hutan. Ben pun masuk terlebih dahulu untuk memastikan bahwa pondok itu kosong. Barulah mereka akhirnya bisa bersantai. Karena tidak menemukan apapun yang berguna, Ben memutuskan pergi memancing untuk makan malam. Sementara Mikey tetap masa bodoh amat dan malah mengeluarkan semua ikan kaleng yang menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Ben hanya buang-buang waktu saja. Mikey bahkan menolak membantu menyalakan api dan berjalan pergi sembari mengenakan headphone-nya. Do you want to fish for a while? Anyway, look. Fish, fish, fish. Beberapa waktu kemudian, Mikey menemukan sebuah zombie yang telah dihabisi dan ternyata pelakunya adalah Ben. Ini membuat Mikey panik dan marah karena Ben sempat mengatakan zombie tidak akan masuk hutan. Namun, Ben membenarkan jika zombie itu ada di dalam hutan, namun jumlahnya lebih sedikit dan sejauh ini itu memang terbukti. No, I never said that. Yes, you said that. What I said, Mickey, on the moon. Relax. Setelah menempuh beberapa mil lagi, mereka menemukan sebuah mobil yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Dan begitu Ben membuka pintunya, setelah itu, ketika Ben masuk dan aromanya luar biasa busuk, tapi untungnya mobil itu masih bisa menyala, jadi mereka menggunakannya untuk terus melanjutkan perjalanan. Ya, kini mereka bisa melaju dengan nyaman sambil menikmati pemandangan walau pemutar musik di mobil tersebut tidak berfungsi. Di suatu sore, Mikey teringat pada seorang gadis yang dulu pernah ia kencani. Lalu ia pun membujuk Ben untuk pergi ke rumah gadis tersebut. Sementara Ben memeriksa apakah ada zombie di sekitar, Mikey mendengarkan musik favorit sang mantan lalu melakukan hal gila dengan parfumnya.
Di garasi, Ben menemukan sebuah alat yang berguna dan sepasang walkie-talkie. Mikey juga menemukan benda berguna, yaitu sikat gigi. Saya bilang berguna karena mereka sudah lama betul tidak membersihkan gigi. Setelah itu, Ben memodifikasi kursi belakang mobil sehingga ada ruang kosong untuk menempatkan spray dan bantal. Mikey pun mengungkapkan bahwa ia ingin tinggal di rumah itu, tapi Ben langsung menolaknya sehingga mereka pun mulai bertengkar. Ben mengingatkan Mikey bahwa dulu mereka terjebak di sebuah rumah selama 3 bulan sampai kehabisan makanan sehingga mereka terpaksa makan makanan anjing dan akhirnya makan anjingnya sendiri. Dan setelah itu, keluarga Mikey juga mati di awal kiamat karena mereka terjebak di dalam rumah. Saat Mikey tetap ngotot ingin tinggal, Ben berteriak marah seperti orang gila karena muak dengan ide konyol tersebut. Just for a little while. They were in a house. I know. We ate dog food. Ah! Ah! Perjalanan pun berlanjut dan Mikey menghabiskan sebagian besar waktunya dengan pemutar musik dan berusaha lari dari kenyataan. Ketika menemukan ladang penuh sapi, Ben pun berhenti untuk mengelus-ngelus sapi itu. Beberapa waktu kemudian, Ben pun bertanya apakah Mikey mau bermain baseball, tapi Mikey tidak mendengarkannya karena musik DJ yang ia putar terlalu kencang, sehingga Ben lalu mengerjainya. Jesus, what the fuck, man? Don't do that shit. All right. I'm serious. I heard you, all right. Ya, dengan menggunakan headphone itu bisa membuat Mikey terbunuh. Lalu Mikey mengganti baterai walkie-talkie dan memberikan satu kepada Ben supaya bisa menguji jangkauannya. Ternyata alat itu masih bekerja dengan baik dan saat bercanda mereka menangkap sinyal dari penyintas lain. Seorang wanita bernama Annie dan seorang pria bernama Frank terdengar sedang membicarakan sebuah camp dan mengumpulkan persediaan bahkan menonton film. Sempat ragu sebentar, Mikey menghubungi mereka dan bertanya apakah ia dan Ben boleh bergabung sambil berjanji akan bekerja keras. Sayangnya, para penyintas lain itu mengatakan bahwa camp sudah penuh dan tidak bisa menerima orang baru serta 2 jagoan kita dilarang masuk ke frekuensi mereka. Komunikasi pun terputus meski Mikey terus memohon. Hello? Hello, over. Hi, this is Mickey. I'm here with Benjamin McBride. I don't want you talking to these kids, you understand? Ben terlihat tidak begitu peduli, tapi Mikey akhirnya meluapkan emosinya, mengeluhkan akan kondisi mereka, mulai dari tidur sembarangan, harus berburu demi hidup, dan sampai bau badan Ben yang menyebalkan. Ben pun tertawa mendengar keluhan tersebut dan menurutnya orang-orang di camp itu tidak menginginkan mereka. Jadi, apalah gunanya? Coba dipikirkan. It's the day that a fucking Walking Dead person eats my head. It's not fun. Yes, man. I get it. You want to find them? Go find them. They don't want... Selama beberapa hari berikutnya, Mikey terus mencoba menghubungi camp dengan menggunakan radio, tapi mereka tidak pernah mendapatkan jawaban. Ben mendengar Mikey menyebut nama Annie dan dengan sadar Mikey begitu kesepian sampai jatuh hati pada suara radio. Lantas, Ben kemudian meledek Mikey karena membayangkan Annie seperti gadis cantik di film action, yang padahal kenyataannya mungkin saja itu adalah nenek-nenek tua bangka. You're not asking for Frank. You're not asking for the orchard. Well, I'm not an asshole. It's that we both know. Mikey kemudian membalas dengan menghina Ben, mengatakan Ben satu-satunya orang yang ia tahu bisa bertambah gemuk di tengah kiamat. Tapi Ben tidak tersinggung dan mengatakan bahwa dirinya lah satu-satunya yang Mikey kenal. Lanjut mereka berhenti di sebuah motel dan Ben menunggu di mobil, sementara Mikey ngotot memeriksa kamar-kamar berharap pada penyintas lain. God damn it. I told you this was gonna happen. Sesuai dugaan Ben, salah satu kamar ternyata penuh dengan zombie. Jadi Ben harus keluar untuk melawan mereka, sementara Mikey kembali bersembunyi seperti biasa. Mikey juga mengeluhkan bahwa mereka sebenarnya bisa saja pergi dan Ben tidak perlu membunuh setiap zombie yang mereka temui. Pertengkaran pun terjadi dan Ben menantang Mikey untuk melawan zombie itu sendiri sambil mengingatkan bahwa zombie-zombie itulah yang membunuh keluarga Mikey. Karena Mikey masih ketakutan dan tidak bergerak, Ben pun akhirnya lagi-lagi harus membereskan semuanya sendiri. Right here? He ate your mom. You're a fucking asshole.
Di perhutanan, Ben pun akhirnya menemukan air terjun dan kegirangan karena akhirnya dia bisa mandi. Sementara itu, Mikey tertidur dalam mobil lalu mendadak terbangun kaget karena ada zombie yang muncul di jendela. Awalnya Mikey berteriak ketakutan dan meraih walkie-talkie untuk menghubungi Ben, tapi kemudian menyadari bahwa zombie perempuan itu menarik sehingga memutuskan untuk menikmati diri sendiri alias onanoy. No! No, no, no! No, 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 no! Oh, shit! Oh, shut up! Memang konyol tokoh utama kita yang satu ini. Apalagi ketika mencapai puncak, tiba-tiba saja Ben datang menghancurkan kepala zombie perempuan itu dan memergoki perbuatan Mikey. Tentu saja Ben pun tertawa, tapi akhirnya membiarkan Mikey menyelesaikan hajatnya. Perjalanan pun berlanjut dan mereka terus menemukan rumah-rumah acak, tapi semuanya selalu kosong. Akhirnya mereka harus meninggalkan mobil karena habis bensinnya. Hingga pada suatu hari, mereka menemukan sebuah bangunan dengan kamar tidur yang sangat bagus. Mikey segera mengatakan mereka akan menginap karena ia ingin tidur di ranjang sungguhan dan tidak mau menerima penolakan. Mikey kemudian membongkar barang, tapi ia baru sadar bahwa Discman-nya hilang. Jadi buru-buru keluar menghampiri Ben dan ternyata benar saja Ben menggunakannya untuk menghibur diri sembari menyiapkan anak panah. Mereka pun kemudian bertengkar membahas tentang keputusan Mikey yang ingin tidur di ruangan dengan peluang kaburnya kecil, maka mereka harus selalu siaga. Ben juga mengungkapkan bahwa dirinya lelah karena harus terus bertarung dan berharap Mikey benar-benar menyadari situasi dan kondisi saat ini. Sayangnya Mikey malah ngambek lalu mengacak-ngacak anak panah sebagai bentuk protesnya. So that's what this is about? I love music, man. But I always have to be present in a way. Saat makan malam, Ben menggoda Mikey tentang momen berhajat di mobil, tapi Mikey mengabaikan dan langsung ke kamar. Dalam kesendirian, Mikey mencoba walkie-talkie lagi dan kali ini ternyata ini menjawab. Hello. This place, it's not what you think it is. What is it? That's exactly the sort of thing they'd put me over the fence for saying. Annie bilang ia bisa kena masalah kalau ketahuan bicara dengan Mikey. Lalu ia menjelaskan bahwa camp itu tidak sebagus yang Mikey bayangkan. Mikey tetap ngotot ingin mendatangi camp itu karena menurutnya lebih baik daripada tidur di atas pohon. Mikey juga bercerita bahwa dirinya dan Ben sebenarnya tidak saling kenal. Mereka hanya satu tim ketika tragedi itu terjadi. Dan Annie menilai Mikey terlalu banyak mengeluh lalu memutuskan sambungan. Sementara itu, Ben yang mendengarkan musik menari di ruang tamu sambil minum. Lalu tiba-tiba mendengarkan suara aneh dan pergi untuk memeriksanya. Setelah beres, ia melihat Mikey masih pulas dan karena kesal melihat Mikey terlalu santai, Ben pun memutuskan untuk mengerjainya. Ben meninggalkan pemukul di tempat tidur lalu pergi ke hutan untuk memeriksa zombie yang sebelumnya ia tangkap. Kemudian zombie tersebut diseret masuk ke kamar Mikey dan segera menyuruh Mikey untuk bangun lalu menahan pintu. I left the bat in there. I've seen you swing and swing the. Di saat pintu terbuka, Ben bangga melihat Mikey yang telah berani, tapi Mikey malah marah besar dan menyerang Ben. Oh, Mickey! Ben menemukan Mikey dalam kondisi benar-benar syok. Mikey kemudian menceritakan tentang percakapannya dengan Annie, lalu Ben membawanya kembali ke rumah. Setelah mereka bersih-bersih, Ben mencoba menghiburkannya dengan suara-suara lucu. Ben juga mengingatkan bahwa Annie hanyalah sebuah suara di radio. Dan sejak saat itu, Mikey mulai sadar dan menjadi lebih membantu. Mikey jadi mulai ikut mancing dan tidak sering lagi mendengarkan musik supaya bisa lebih sering mengobrol dengan Ben, dan ketika menemukan kebun buah, mereka bisa makan banyak apel dan bermain baseball. Akhirnya ditemukanlah mobil sehingga mereka mencoba untuk mengambil bensinnya.
Ben pun berteriak memanggil si pemilik mobil, tapi tidak ada jawaban. Jadi memutuskan untuk tetap mengambil bensinnya. Lalu tiba-tiba, seorang pria bernama Jerry mengejutkan Maggie dari belakang dan menyandra dengan pisau sambil meminta kunci mobil. Damn it, I am not fucking around here. I will open this motherfucker up. Asshole. Hey, tell me, what's in Arizona, huh? You got 3 seconds. Pria itu mengaku ingin ke Arizona. Ben mengeluarkan pistolnya dan menjelaskan bahwa ia tidak punya kunci mobil. Ia juga tidak percaya bahwa Jerry benar-benar akan menyakiti Mikey, lalu mengatakan kemungkinan besar tidak ada apa-apa di Arizona, sehingga Jerry tidak perlu ke sana. Don't you think we got enough to worry about? Without having to worry about it? Kemudian Jerry mulai mengeluh tentang sekelompok orang yang memaksanya bekerja sepanjang musim dingin dengan berjanji akan memberikan senjata, bensin, dan makanan agar ia bisa pulang di akhir musim. Tapi mereka tidak menepati janji itu dan sayangnya Jerry menolak menjelaskan tentang siapa orang-orang tersebut. Let him go, Jerry. Ketika Jerry mengancam Mikey lagi, Ben menurunkan pistolnya dan mengatakan kunci ada di dalam mobil. Jerry pun melepaskan Mikey dan masuk ke kendaraan. Tetapi Ben lalu mengungkapkan bahwa kuncinya sebenarnya ada di kantong. Jerry yang marah besar lalu memaki Ben dan mencoba untuk kabur. Namun Ben mengejarnya lalu menembaknya hingga modiar. Mikey menegur Ben karena menghabisi orang, tetapi Ben mengklaim bahwa itu demi membela diri. It's a real person, Ben. Yeah, it was. Pertengkaran pun terjadi saat ini sebuah mobil lain datang dan Ben kembali mengangkat pistolnya. Terdengar suara perempuan menjelaskan, ia hanya datang untuk mengambil mobil dan mereka semua sepakat untuk bersikap tenang. Well, that's egghead. Not because he's smart either. Perempuan itu dan pengawalnya mulai mengisi bensin mobil yang ditinggalkan sembari menanyai soal Jerry. Ben menceritakan apa yang terjadi dan perempuan itu berkata mereka sudah melakukan hal yang benar karena Jerry memang pencuri. Ketika perempuan itu hendak pergi, Mikey menyadari sesuatu dan segera mengatakan bahwa perempuan itu adalah Annie. Kemudian perempuan itu tidak berkata apapun tapi segera menembak kaki Ben dan mencaci maki Mikey karena tidak mau merelakan masalah ini. I already shot you once, beardy face. I will do it again. Annie mengambil kunci Ben lalu melemparkannya jauh agar tidak bisa mengejar. Perempuan itu juga berkata bahwa jika melihat mereka lagi, mereka akan dihabisi. Setelah Annie dan pengawalnya pergi, Mikey mencari kunci itu tapi tidak berhasil menemukannya. Ben juga tidak bisa membantu karena kakinya terluka dan menyuruh Mikey beristirahat dulu karena hari sudah mulai gelap. I'll give you one thing, Mick. You're right about that. Saat tengah malam kemudian, mereka berdua terbangun karena mendengarkan suara aneh. Kemudian mereka menyalakan lampu dan melihat gerombolan zombie sedang mendekati mobil. Oh, they're everywhere. Mikey yang ingin kabur dan sempat keluar dari mobil, tapi Ben tidak bisa bergerak karena kakinya dan Mikey pun terpaksa kembali. Keesokan paginya, mereka masih terjebak di dalam mobil karena zombie mengepung dari segala sisi. Mikey pun mencoba bertahan dengan mendengarkan musik. Tetapi itu tidak cukup untuk menutupi suara ribut di luar. Ben pun membuka sunroof dan menembakkan pistol, namun tidak mampu membunuh cukup banyak zombie untuk membuat mereka mundur, sehingga ia harus cepat-cepat menutup sunroof sebelum para zombie meraih masuk. Lalu Mikey ngotot mereka harus nyambung kabel mobil, tetapi Ben menganggap hal itu yang mustahil yang hanya bisa terjadi di film-film. Mereka pun kembali bertengkar dan Ben menyalahkan Mikey atas situasi ini karena Mikey lah yang memicu Annie sampai menembak Ben. Beberapa hari berlalu, tetapi zombie-zombie itu tidak pergi. Suara geraman para zombie membuat keduanya hampir gila, jadi mereka memasang kain untuk menutupi jendela agar minimal tidak melihat wajah-wajah menjijikan itu. We weren't welcome, and you couldn't let it go. I told you not to sugarcoat. Ketika persediaan air habis, mereka mulai memeras cairan dari makanan kaleng. Tanpa ada harapan ke depan, mereka memutuskan dalam tanda kutip meminum dan memainkan permainan receh. Come on, that's disgusting.
are you talking about? Celebrate what? Beberapa waktu berlalu, mereka pun sepakat bahwa perbuatan Mikey telah membuat mereka terjebak. Jadi, Mikey jugalah yang harus mencari kunci mobilnya. Untuk pertama kali Mikey memberanikan diri keluar dari mobil lewat sunroof dan pergi ke lapangan untuk mencari kunci itu. Selama beberapa jam kemudian, Ben tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu dan merokok sambil berharap. Akhirnya Ben mendengarkan suara teriakan Mikey, jadi Ben buru-buru membuka sunroof untuk menolongnya masuk. Selama beberapa saat, Mikey terdiam, lalu terungkaplah bahwa kunci tidak berhasil ditemukan. Dan yang lebih menyedihkan lagi, Mikey mengaku bahwa dia telah tergigit zombie dan keduanya sama-sama terpukul. Mikey mengaku takut dan bingung harus bagaimana, tetapi Ben tidak mau mengambil resiko karena sudah mengetahui bagaimana akhirnya. Nigga, did you get the keys? Maka Ben meraih pistol dan memaksa Mikey keluar. Mikey tetap menolaknya karena berpikir masih punya kesempatan, maka mau tidak mau Ben pun harus terpaksa bertindak. Film ini ditutup dengan menampilkan Ben yang mengirim pesan kepada Annie, menyalahkan Annie atas kematian Mikey, dan berjanji akan membunuhnya jika suatu hari nanti bertemu dengan Annie. Iya, Ben terus bertahan hidup di dalam mobil selama beberapa hari. Ia merasa ironis karena dulu sempat terjebak di dalam rumah selama 3 bulan dan sekarang malah terjebak dalam kendaraan. Lalu dalam waktu yang tidak ditentukan, bisa beberapa hari atau beberapa minggu kemudian, Ben yang telah memutuskan sudah waktunya keluar. Dia mengenakan headband milik Mikey dan berjalan menyusuri jalur yang ada, sementara gerombolan zombie itu mengikutinya dari belakang. Apakah Ben akan bertemu lagi dengan Annie dan membalas dendam? Dan film pun tamat.